Selamat siang Bu Anda dan teman-teman. Perkenalkan saya Arya Satya dengan NIM 280 2024 581 ingin menjelaskan PPT tentang waterfall dan agile di mata kuliah Introduction to Cyber Security. Topiknya itu perbandingan metodologi pengembangan perangkat lunak dalam konteks keamanan cyber. Apa itu metode pengembangan perangkat lunak? Metode pengembangan perangkat lunak adalah kerangka kerja sistematis yang digunakan untuk merencanakan, mengembangkan, menguji, dan memelihara sistem perangkat lunak. Waterfall adalah pendekatan linear dan berurutan. Setiap fase harus selesai sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Agile adalah pendekatan iteratif dan juga fleksibel yang memungkinkan perubahan kebutuhan sepanjang pengembangan. Slide selanjutnya. Waterfall model, yaitu ada requirement, system design, implementation, verification, dan testing. Lalu yang terakhir ada maintenance. Karakteristik waterfall yaitu proses berjalan secara linear dan juga sekuensial. Setiap fase harus selesai sebelum fase berikutnya. Lalu dokumentasi yang lengkap dan juga terstruktur. Yang keempat, perubahan kebutuhan sulit dilakukan di tengah jalan. Lalu pengujian dilakukan setelah implementasi selesai. Yang terakhir yaitu cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang jelas. Lalu agile method. Siklus agile atau scrum yaitu product backlog, sprint planning, sprint 1-4 minggu, daily scrum, sprint retrospektif, lalu ada sprint review. Itu prinsip agile manifesto. Kepuasan pelanggan melalui pengiriman perangkat lunak lebih awal. Menerima perubahan kebutuhan di setiap tahap pengembangan. Pengiriman perangkat lunak yang berfungsi secara berkala. Kolaborasi antar developer dan stakeholder setiap hari. Lalu proyek dibangun oleh individu yang termotivasi dan juga didukung. Lalu yang terakhir ada komunikasi tatap muka adalah cara yang paling efektif. Nah, ini perbandingan dan juga metodenya antara waterfall dan juga agile. Dari sisi pendekatan, untuk waterfall itu linear dan juga sekuensial. Kalau agile, iteratif dan juga incremental. Fleksibilitas dari waterfall rendah sampai sulit berubah. Kalau agile tinggi sampai mudah beradaptasi. Lalu untuk kolaborasinya terbatas di waterfall dan agile sangat intensif. Lalu untuk kecocokan proyek, waterfall memiliki kebutuhan yang tetap dan juga jelas. Kalau agile lebih kebutuhan dinamis. Nah, di sini ada kelebihan dan juga kekurangan waterfall dan juga agile. Kelebihan dari waterfall, struktur dan dokumentasi yang jelas. Lalu mudah dikelola karena fasenya terdefinisi. Lalu cocok untuk proyek kecil dan juga kebutuhan tetap. Lalu milestone yang jelas untuk setiap fase. Jadi dia memiliki tujuannya yang secara jelas. Untuk kekurangannya dari waterfall, perubahan kebutuhan sulit dan mahal. Pengujian di akhir berisiko tinggi. Tidak cocok untuk proyek jangka panjang. Lalu umpan balik pelanggan sangat terbatas. Feedbacknya terbatas. Untuk agile, kelebihannya fleksibel terhadap perubahan kebutuhan. Pengiriman perangkat lunak lebih cepat. Kolaborasi tim dan juga pelanggan tinggi. Pengujian berkelanjutan mengurangi resiko. Untuk kekurangan agile, dokumentasi sering tidak lengkap, membutuhkan komitmen pelanggan yang tinggi, sulit diprediksi scope dan timeline akhir. Lalu perlu tim yang berpengalaman dan juga mandiri. Yang kelima ada relevansi dalam cyber security. Waterfall dalam keamanan cyber cocok untuk sistem keamanan dengan regulasi ketat ISO 27001 NIST. Dokumentasi lengkap mendukung audit keamanan. Lalu ada pengujian penetrasi dilakukan di fase verifikasi. Digunakan dalam proyek perbankan dan juga pemerintahan, seperti contohnya pengembangan sistem enkripsi militer. Lalu yang kedua ada agile dalam keamanan cyber. Developer second option mengintegrasikan keamanan di setiap sprint, respon cepat terhadap ancaman dan vulnerability baru, security testing otomatis, SAST, DAST di pipeline, CI atau CD. Cocok untuk aplikasi web dan mobile yang dinamis. Contohnya pengembangan WAV dan IDS.
Sekian presentasi atau penjelasan yang bisa saya jelaskan pada sesi introduction to cyber security pada hari ini. Terima kasih.